Halo Sobat Bola, balik lagi di channel gua dan sebentar lagi Indonesia akan menghadapi laga ketiga di grup melawan Jepang. Eh, Kalian sama-sama tahu laga ini merupakan penentuan juga untuk Jepang maupun Indonesia lolos ke fase 16 besar gitu. Gue mungkin mau bahas dari beberapa aspek gitu. Nah, dari yang gue lihat dari conference press conference-nya Sintayong kemarin, juga beberapa persiapan dari video-video yang udah beredar, Indonesia kayaknya uh, lumayan pede untuk menghadapi laga ini. Bahkan Sintayong juga bilang kalau dia bakalan siapin strategi khusus untuk gimana cara meredam atau bisa mengimbangi permainan dari Jepang gitu. Karena Sintayong sendiri sadar bahwa mungkin levelnya Jepang ada di atas Indonesia, tapi Sintayong nggak mau nyerah gitu aja. Ya seperti kebanyakan kita juga sebagai supporter kan pasti pengennya Indonesia tampil dengan kekuatan yang uh, apa namanya bisa mengimbangi Jepang gitu kan. Nah, walaupun itu semua nggak mudah, tapi gue yakin dari ada satu hal yang menurut gue ini bisa dimanfaatkan bahwa kemarin itu dari dua laganya Jepang, Jepang itu kebobolan dua dari Vietnam dan kebobolan dua juga dari Irak. Nah, dari dua kebobolan itu bisa kelihatan tuh sebenarnya Jepang agak lemah di bola-bola crossing atas atau bola-bola set piece. Kayak misalkan golnya Vietnam dan juga golnya Irak tuh ada tuh beberapa yang dari set piece dan juga dari umpan crossing gitu. Nah, itu yang bisa mungkin juga Sintayong, gue yakin udah ngeliat lah hal itu semua gitu, dan tim analisisnya Sintayong juga pasti udah lihat itu semua dan bakalan terapin nanti di uh, apa namanya pertandingan pada saat lawan Jepang gitu. Nah, kalau kita bisa uh, apa dalam tanda kutip memanfaatkan kelemahan dari Jepang tersebut, kita juga pasti punya peluang kan untuk menciptakan gol atau uh, ya paling tidak seperti yang mungkin kita realistisnya bisa menahan seri Jepang lah gitu. Walaupun uh, kalau kita imbang pun lawan Jepang itu belum tentu kita langsung lolos ke fase 16 besar. Tapi yang mau kita lihat juga dari aspek permainan. Gimana nih cara Sintayong ngembangin dari yang kemarin pertandingan lawan Irak yang sebenarnya kita main build up dari bawah, lumayan bisa ngebuka ruang, tapi ada beberapa kesalahan yang mungkin masih harus diperbaiki. Tapi gue pengen sebenarnya gameplaynya yang mirip-mirip pada saat lawan Irak gitu. Bisa lihat proses terjadinya golnya Marcelino juga sama-sama kalian tahu tuh dari proses build up serangan yang bagus gitu kan, dan juga kemarin ditambah saat lawan Irak semangat juangnya luar biasa, ngepres dari babak pertama, dan itu yang mungkin akan kita harapkan kombinasi dari dua game kemarin dipoles lagi sama Sintayong, itu yang kita harapkan akan keluar di game lawan Jepang ini gitu. Nah, kalau itu semua bisa berjalan dengan mulus, gue yakin kita pasti dapat hasil yang terbaik. Karena sekali lagi, Jepang bukan tanpa celah. Pasti mereka juga bisa melakukan kesalahan, pasti mereka punya suatu kelemahan yang bisa dieksploitasi atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia gitu kan. Nah, kalau menurut gua, Indonesia ya combine dua permainan yang udah bagus di dua match awal itu, ditambah ya mungkin ada strategi lain dari Sintayong karena dia juga bilang kalau dia bakalan siapin strategi khusus untuk melawan Jepang itu. Gue yakin dan Sintayong juga bilang dia udah mengenal karakter sepak bola Jepang, gimana tinggal para pemain bisa nggak itu apa namanya menerjemahkan uh, strategi yang udah dikasih oleh coach di lapangan gitu. Semoga aja kita harapkan ini semua berjalan baik. Harapan gue juga sama kayak harapan kalian, kita bisa lolos ke fase 16 besar. Tapi itu semua akan kita tahu setelah kita menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi gitu. Jepang juga mungkin akan tampil dengan full timnya karena Mitoma juga ada beberapa foto yang dia udah ikut latihan di bareng tim, dan kita lihat aja apakah dia akan diturunkan gitu. Untuk line up gue juga masih belum bisa memprediksi, tapi kemungkinan akan mirip-mirip dari dua match awal itu, paling ada satu atau dua pemain aja yang diganti.
Dan yang penting game plan dari Sintayong jalan, strategi jalan, kita bisa meraih hasil yang terbaik. Kita sebagai fans timnas sekali lagi harus dukung mereka. Jangan lagi ada hujatan-hujatan atau apapun dari hasil apapun yang nanti akan kita dapatkan. Yang penting kita fokus untuk dukung timnas selalu. Oke, sekian dari gua. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik di Piala Asia kali ini dan kita selalu berdoa untuk pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Oke.